Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini adalah hari yang istimewa karena saat ini kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas kuasa maut. Maka arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan dalam ibadah ini. Kita memasuki gerbang Tuhan dengan sukacita, masuk ke dalam pelatarannya yang kudus dengan sorak-sorai, karena Paskah kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Syukur kepada Allah. Kita puji, muliakan Tuhan Yesus, Sang Raja yang hidup, Sekarang dan sampai selamanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah perayaan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini, marilah kita khususkan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Sekarang dan sampai selamanya. Pada hari Minggu pagi-pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan ketika masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga.
Sungguh, Tuhan telah bangkit. Ia menampakkan diri kepada Simon. Kami tidak mengenalnya. Waktu di perjalanan. Tapi waktu ia memecah roti, kami mengenalnya. Di Emmaus. Aneh kalau dia pergi ke sana. Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu. Tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. Yesus bangkit, nyanyilah, haleluya. Sungguh mulia harinya, haleluya. Yang disalib Golgota, menebus manusia, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam keseharian kehidupan kita bersama dengan orang lain, seringkali kita menorehkan luka, seringkali kita kemudian menimbulkan perpecahan di tengah kehidupan kita bersama dengan orang lain. Oleh karena itu, marilah kita datang ke hadirat Tuhan, merendahkan diri kita, dan kita mengakui segala dosa, pelanggaran yang telah kita lakukan. Mari kita berdoa. Kristus yang Maha Kasih, kami datang membawa diri kami yang penuh dengan noda dan juga dosa. Seringkali kami hanya bersandar pada kekuatan diri kami sendiri. Kami menjadi angkuh, kami menjadi congkak, kami merasa bahwa kami mampu melakukan segala sesuatu karena kekuatan serta kepandaian kami. Kami mohon, Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. dalam keriuhan hidup, kami hanya bisa mengandalkan hikmat manusiawi kami sendiri. Itulah yang menyebabkan kami semua sering merasa khawatir, merasakan gundah atas berbagai pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami merasa Engkau jauh dari kami. Kami merasa tiada teman dalam menghadapi keguncahan hidup kami. Kami memohon, Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani
Oleh karena kesombongan kami, seringkali kami mempermalukan Tuhan dengan pikiran. Seringkali kami mempermalukan Tuhan dengan perkataan dan dengan perbuatan kami yang jahat. Bukannya menghargai kesengsaraan, menghargai kematian dan kebangkitan-Mu, tetapi kami mengotori anugerah penyelamatan Tuhan dengan mengumbar hawa nafsu kami. Kami mohon, Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. ampunilah kami yang berdosa ini ya Tuhan. Bimbinglah kami untuk berjalan dalam kebenaran. Tolong kami, lepaskan kami dari cengkraman keinginan hawa nafsu dunia. Ajarilah kami meneladan Yesus Sang Guru, sehingga hati kami senantiasa dilingkupi damai sejahtera. Kami mohon, Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi kita semua yang telah mau mengakui segala dosa di hadapan Tuhan, maka Tuhan menyatakan anugerah itu bagi kita yang nyata tersirat dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Demikianlah anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu, Tuhanku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Raja yang agung, terimalah segala pujian dan pengakuan dosa kami. Dan sekarang, bimbinglah kami, supaya kami dapat menerima firman-Mu melalui perantaraan Sang Roh Kudus. Dalam nama Kristus kami memohon. Amin. Bacaan kita pada ibadah pagi hari ini terambil dari kesaksian Injil Matius 28. Matius 28 ayat pertama sampai yang ke-10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati.
Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu dan juga selamat Paskah untuk kita semua. Walaupun sekarang kondisi kita tengah melangsungkan ibadah Paskah di rumah, kiranya hal ini tidak menjadi halangan bagi kita untuk tetap dapat merasakan sukacita, untuk tetap dapat merasakan kemenangan yang telah Tuhan berikan melalui kematian dan kebangkitannya dari antara orang mati. Di Minggu Paskah ini, melalui tema "Kan kuberitakan sejauh kuatku", kita kembali diajak, kita kembali diingatkan untuk ikut terlibat, untuk mau menjadi saksi, memberitakan kabar keselamatan, memberitakan sukacita itu kepada semua orang. Tidak memandang keadaan kita, baik kita sedang berduka, sedang mengalami kecemasan, ataupun kita sedang merasakan sukacita yang luar biasa. Oleh karena itu, kita akan bersama-sama melihat dan belajar bagaimana kemudian seorang di dalam situasi apapun dimampukan untuk menjadi saksi Tuhan melalui narasi dan juga kisah kebangkitan Yesus dan bertemunya Yesus dengan Maria. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam narasi kebangkitan yang diceritakan oleh Injil Matius, digambarkan bahwa kebangkitan itu diiringi dengan sesuatu yang begitu dahsyat, diiringi dengan keadaan alam yang begitu dahsyat. Sama seperti peristiwa kematian Tuhan Yesus ketika disalibkan. Menariknya, dalam kedahsyatan berita yang harus disampaikan kepada seluruh bangsa, kepada para murid, malaikat Tuhan justru memakai dua orang wanita, Maria Magdalena dan Maria yang lain, yang di satu sisi mereka merasakan sukacita yang luar biasa, tetapi di sisi lain mereka juga merasakan ketakutan. Tetapi mereka justru dipakai untuk mewartakan sukacita itu kepada orang lain. Diceritakan, dinarasikan bahwa kedua perempuan itu pun pergi dari kubur Yesus. Mereka merasakan takut, sekaligus ada perasaan sukacita.
yang mereka rasakan pada saat itu. Mereka kemudian berlari dengan cepat, tergesa-gesa, seolah tidak sabar untuk menyampaikan berita itu, untuk menyampaikan apa yang telah mereka lihat, bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati kepada murid-murid Yesus yang lain. Di dalam perjalanan Maria Magdalena dan Maria yang lain untuk menjumpai murid-murid Yesus, Yesus kemudian menampakkan dirinya kepada mereka. Jika di awal tadi Maria Magdalena dan Maria yang lain mendapatkan perutusan untuk memberitakan kabar bahwa kebangkitan itu nyata kepada para murid melalui malaikat, akan tetapi di dalam perjalanan itu Yesus sendiri kemudian menjumpai mereka, mengatakan kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku." Kesaksian Injil Yohanes ini menjadi sebuah realita yang dapat kita tarik di dalam kehidupan kita. Bahwa meskipun kabar sukacita itu telah kita dengar, kabar kesukacitaan itu telah kita terima, tetapi tidak secara otomatis kabar sukacita itu juga menghilangkan ketakutan yang dialami oleh Maria. Akan tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, justru melalui ketakutan itu mereka diajak untuk tetap dapat beriman. Bahwa melalui ketakutan yang mereka rasakan, mereka diajak untuk memiliki iman kepercayaan kepada Kristus yang telah bangkit, yang kemudian mereka jumpai di jalan. Paskah berarti keberanian. Paskah berarti momen yang kemudian mengingatkan kita untuk mau bersaksi. Tidak hanya mau bersaksi, tapi lebih ditekankan pada keberanian kita untuk bersaksi di tengah situasi apapun yang tengah kita alami saat ini, pun yang tengah dirasakan oleh Maria, ketakutan yang mereka rasakan pada saat itu. Jangan takut. Salam ini kemudian diulangi oleh Yesus ketika berjumpa dengan dua perempuan tadi. Hal ini menggambarkan bahwa di dalam kehidupan kita, ketakutan itu pastilah ada. Kecemasan itu pastilah ada. Akan tetapi melalui kebangkitan Yesus Kristus, sukacita, harapan, dan anugerah itu dilimpahkan kepada kita, memampukan kita untuk tetap dapat bersukacita dan bersaksi meski berada di tengah situasi yang tidak menguntungkan. Ketakutan dan sukacita, keputusasaan dan harapan, keraguan dan juga iman. Ini merupakan sisi kehidupan yang tidak bisa kita tolak, yang tidak bisa kita hilangkan di dalam kehidupan kita hari ini. Akan tetapi pada akhirnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dengan mendengarkan janji kebangkitan, ada sukacita, ada harapan, ada iman yang akhirnya akan memenangkan kita dan memampukan kita untuk bersaksi, mengabarkan karya keselamatan itu kepada seluruh negeri. Bagaimana dengan kita saat ini? Masihkah kita merasa bahwa kita diliputi oleh ketakutan? Tentu, pasti ada banyak hal yang kemudian menjadikan kita takut, menjadikan kita ragu untuk bersaksi atas anugerah keselamatan Tuhan. Akan tetapi
melalui kabar keselamatan itu, melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjadi berani. Marilah kita menjadi anak-anaknya yang mau membangun harapan dan tetap berbagi kebaikan, tetap berbagi sukacita di tengah kehidupan kita bersama dengan orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Saat teduh bagi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersatu untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Allah, mengucapkan syukur dan terima kasih untuk setiap berkat, untuk setiap anugerah, untuk sapaan firman yang boleh kami dengarkan pada kesempatan pagi hari ini. Melalui sapaan firman-Mu, kami kembali diingatkan. Kami kembali dimampukan untuk dapat mewartakan sukacita kebangkitan-Mu kepada seluruh bangsa. Untuk tidak menjadikan alasan bahwa ketakutan itu menjadi halangan bagi kami untuk dapat mewartakan sukacita keselamatan itu bagi orang lain yang kami temui. Dan di tengah setiap situasi yang boleh kami rasakan pada saat ini, kami mengakui, kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang penuh dengan kerapuhan. Kami adalah manusia yang syarat akan ketakutan ketika diberhadapkan dengan sesuatu yang mungkin di luar kemampuan kami untuk dapat menyelesaikannya. Di dalam setiap situasi dan keberadaan kehidupan kami, Engkau mengetahuinya ya Allah. Engkau mengetahui masing-masing beban pergumulan kami. Engkau mengetahui bagaimana ketakutan-ketakutan kami atas permasalahan yang saat ini tengah kami alami bersama, yaitu COVID-19. Di dalam ketakutan kami, kiranya Engkau hadir, Engkau datang untuk merangkul kami. Di setiap keterbatasan kami untuk dapat mengucap syukur atas apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau hadir, memampukan kami untuk melihat segala sesuatu dari sisi pandang lain, bahwa ada rencana Tuhan yang baik yang Tuhan tujukan di dalam kehidupan kami. Sehingga apapun itu, kami tetap Engkau mampukan untuk dapat memberikan ungkapan syukur kami kepadamu. Saat ini ya Bapa, meskipun kami terpisah jarak, kami tidak bisa saling bersua membangun ibadah bersama di gereja Tuhan. Akan tetapi, karena keyakinan kami kepadamu,
cinta kasih tali persaudaraan yang kami miliki dapat mempererat hubungan kami. Apapun situasi kami menyerahkan semuanya hanya di dalam tangan kuasa. Bagi saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini tengah mengalami sakit dalam masa pemulihan kesehatan, maupun saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan izinkan untuk mengalami infeksi melalui COVID-19. Di dalam setiap keberadaan mereka, kiranya Engkau mau datang dan melawat mereka. Di dalam setiap usaha pemulihan kesehatan yang boleh mereka lakukan, kiranya Tuhan berkarya atas itu semua, sehingga semua hal yang mereka lakukan, mereka usahakan dapat menjadi sarana bagi mereka untuk mendatangkan kesembuhan. Bagi keluarga yang merawat, kiranya Tuhan senantiasa menguatkan, sehingga bolehlah perawatan, sehingga bolehlah melalui cinta kasih mereka, kasih Tuhan juga nyata dapat dirasakan oleh saudara-saudara kami. Tak lupa ya Bapa, kami juga teringat bagi saudara-saudara kami yang lain yang Tuhan pakai untuk menghadirkan kesehatan, untuk menjadi jalan berkat bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Bagi para dokter, perawat, maupun petugas medis yang lain, dan orang-orang yang ikut terlibat menjadi sukarelawan di dalam setiap proses itu. Kiranya Tuhan mau hadir, Tuhan menguatkan, Tuhan merengkuh, Tuhan memampukan mereka untuk dapat melakukan tugas, untuk dapat melakukan perutusan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Dengan setulus hati, Tuhan memampukan mereka untuk menjadi jalan berkat bagi kami semua, bangsa Indonesia. Kami juga teringat ya Bapa, bagi bangsa kami tercinta, bangsa Indonesia. Di tengah situasi yang semacam ini, kami menyadari bahwa kami sebagai rakyat, sebagai anggota masyarakat, kadang belum bisa ikut berperan aktif untuk mendukung segala kegiatan, untuk mendukung segala upaya yang boleh dilakukan oleh pemerintah untuk memberantas pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kami menyerahkan diri kami sebagai warga gereja, sebagai warga negara, pun kami menyerahkan para pemimpin bangsa dan negara kami di dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami, memampukan kami, masing-masing dari kami, untuk dapat terlibat dan berperan aktif untuk menghadirkan kesukacitaan itu kembali, untuk menghadirkan kesejahteraan itu kembali di tengah kehidupan kami bersama dengan orang lain. Demikianlah ya Bapa, yang kiranya menjadi doa-doa syafaat kami. Doa-doa syafaat kami naikkan melalui perantara Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud syukur. Wujud syukur kita atas berkat-Nya. Demikian juga sebagai tanda penyerahan diri kita atas rahmat Tuhan. Dengan mengingat sabda Tuhan yang tertulis dalam kitab Roma 11 ayat yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. NKB 2208. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tulayan
Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa yang rahmani, kami membawa persembahan kami sebagai tanda syukur atas berkat Tuhan yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Ya Tuhan, Tuhan telah mencukupkan kebutuhan rohani, demikian juga kebutuhan jasmani kami. Oleh karena itu Tuhan, terimalah persembahan kami, sucikanlah persembahan kami. Pakailah persembahan ini sebagai sarana untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui pelayanan-pelayanan di gereja ini. Bapa yang rahmani, berkatilah kami yang dengan rela hati telah mengulurkan tangan menghaturkan persembahan ini. Berkati setiap upaya maupun pekerjaan kami. Cukupkanlah segala sesuatu yang kami butuhkan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari, sehingga kami semua mampu melaksanakan kewajiban sebagai bagian dari keluarga, gereja, dan masyarakat. Ajarkan kami untuk senantiasa mempersembahkan seluruh kehidupan kami, baik pikiran, buah kehidupan, maupun harta benda kami. Doa ini kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita kembali kepada kehidupan kita dan menjawab perutusan kita untuk menjadi saksi mewartakan kabar sukacita itu bagi dunia, dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah Bapa Sang Sumber Damai Sejahtera menguduskan saudara seluruhnya, dan oleh kuasa kebangkitan Kristus, roh, jiwa, serta tubuh saudara terpelihara sempurna dengan tak bercacat celah pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin.